Gelagat Kapolrestabes bikin jengkel Ketua Komisi 3 di kasus polisi tembak pelajar. Gelagat Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar membuat jengkel Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman saat kasus penembakan oknum polisi terhadap pelajar SMK di Semarang hingga tewas. Kejengkelan Habibur Rahman itu diungkapkan dalam jumpa pers Komisi 3 DPR RI terkait evaluasi pengamanan pilkada serentak di gedung DPR pada Jumat, tanggal 29 November tahun 2024. Diceritakan politisi Partai Gerindra ini, di kasus penembakan pelajar di Semarang, Jawa Tengah ini banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Dia mengaku sependapat dengan itu, setelah mengetahui gelagat sang Kapolres. Kami sependapat, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telpon, gak mau angkat telpon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas resmi langsung? Kita mau mendapat informasi langsung dari Kapolres gak dindahkan, seru petinggi Partai Gerindra ini. Padahal, lanjut Habibur Rahman, peristiwa penembakan ini sangat luar biasa hingga mengakibatkan satu pelajar tewas, dan dua lainnya terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa? Serunya dengan nada tinggi. Karena itu, lanjut Habib, Komisi 3 akan memanggil khusus Kapolrestabes Semarang pekan depan. Pihaknya perlu mengangkat kasus ini karena akan mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif, padahal kejadiannya di Semarang. Kami perlu sampaikan, agar peristiwanya tidak menodai citra Polri. Kinerja Kapolres perlu dievaluasi. Jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga. Apalagi Pak Kapolres susah sekali berkomunikasi. Tandasnya, sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar bersikukuh penembakan pelajar itu dilatar belakangi aksi tawuran gangster. Irwan bahkan menuding pelajar yang tewas, GRI 17, adalah salah satu anggota gangster. Irwan mengklaim memiliki video penembakan itu dari rekaman CCTV. Ada buktinya, katanya. Irwan menjelaskan, anggotanya menembak korban sebanyak 3 orang dengan 2 kali tembakan. Tembakan pertama mengenai almarhum GRO di bagian pinggul kanan. Kemudian tembakan kedua mengenai Sa dan Ade. Sa dan Ade itu 1 peluru. Jadi tembakan menyerempet badan korban pertama dan kedua. Jadi dari samping, tuturnya Irwan sembari memperagakan posisi tangan Sa yang merangkul tubuh Da dari arah belakang. Keterangan Irwan bertolak belakang dengan keterangan korban Ade ketika proses prarekonstruksi. Ade mengungkapkan tidak tahu adanya kejadian penembakan ke GRO. Tidak tahu, saya malah kena tembak, kena bagian dada. Saya lihatin tapi sekilas saja. Itu cuma meleset dan akhirnya masuk ke tangan Sa, katanya. Kejadian penembakan ini persisnya ketika dia lagi mengejar tawuran ke arah Gunung Pati. Saya putar balik ada orang nodong pistol, ungkapnya singkat. Ketika keterangan Ade hendak diulik lebih dalam oleh para jurnalis, Ade malah ditarik polisi ke mobil. Selepas itu Ade lekas dibawa polisi ke mobil. Sudah ya, sudah, kata polisi berkaos preman itu ketika di lokasi. Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Irwan mengklaim, bakal menunjukkan videonya secara lengkap. Video penembakannya lengkap, nanti akan disampaikan, bebernya. Dia pun mengakui, anggotanya telah melakukan excess of action atau tindakan berlebihan dalam kasus ini. Soal tindakan itu penyidikannya dilakukan Polda Jateng, katanya. Ayah pelajar ditembak polisi sakit hati dan terpukul. Anak saya sudah meninggal malah difitnah. Andi Prabowo, 44, akhirnya buka suara. Setelah berhari-hari memilih diam, ayah dari Gama ini mencurahkan isi hatinya setelah anaknya tewas ditembak polisi di Semarang, Jawa Tengah. Gama, siswa SMKN 4 Semarang, meninggal dunia ditembak anggota Satresna Korba Polda Jateng bernama Aibda Robik, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, lalu. Polisi awalnya mengatakan Gama ditembak karena terkait tawuran. Belakangan polisi menyebut Gama ditembak karena motor yang dikendarai Aibda Robik dipepet oleh Gama dan kawan-kawan. Andi Prabowo sangat kecewa dan sakit hati karena aparat tidak jujur dalam kasus kematian anaknya. Awal ia mengetahui Gama tewas di rumah sakit diberitahu jika anaknya jadi korban tawuran. Namun kini terungkap bahwa Gama tewas karena peluru dari polisi.
Padahal Andi mengaku sempat kebingungan mencari anaknya pada malam penembakan. Dia mencari anaknya karena tak kunjung pulang pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, tengah malam. Dia mencari dari tengah malam sampai pagi hari tetapi anaknya tidak kunjung ditemukan. Saya cari Gama sendirian sambil was-was takut terjadi sesuatu terhadap Gama, katanya saat diwawancarai Tribun di Gajah Mungkur, Kota Semarang, Selasa, tanggal 3 November tahun 2024. Menurutnya, Gama berpamitan ke keluarga hendak latihan silat di lingkungan kampus Widya Husada, Krapyak, Semarang Barat, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Namun pada pukul 22, Gama tak kunjung pulang sehingga nenek dan kakaknya terus menelpon tetapi tak kunjung direspon. Andi lantas mencari Gama ke tempat latihan tetapi sudah sepi. Dia juga sempat ke rumah sahabat dari Gama tetapi tidak ketemu. Ayah korban lalu menelusuri sejumlah ruas jalan di Jerakah, Krapyak, Hanoman, dan jalur arah pulang tetapi tak menemukan jejak Gama. Saya cari sambil telpon sampai puluhan kali. Handphone aktif tapi tidak diangkat, bebernya. Dia pun syok ketika mendengar kabar bahwa Gama sudah meninggal dunia di rumah sakit. Kabar pertama kali yang keluarga peroleh adalah Gama meninggal dunia karena tawuran bukan ditembak polisi. Saya sangat sakit hati dan terpukul. Anak sudah meninggal dunia malah difitnah, ungkapnya. Gama yang disebut sebagai pelaku tawuran dan anggota gangster dibantah oleh Andi. Dia menyebut, sangat memahami kepribadian Gama. Saya tidak percaya disebut pelaku gangster. Saya tahu kepribadian anak saya, ujarnya. Buruh sopir forklift di Pelabuhan Tanjung Emas ini berharap kasus pembunuhan anaknya dibuka secara terang benderang. Kasus ini jangan ditutupi, jangan direkayasa, katanya. Kapolrestabes Semarang siap tanggung jawab kasus polisi tembak pelajar. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengaku siap menerima konsekuensi apapun atas kasus penembakan yang dilakukan anggotanya, Aibda Robik Zainuddin terhadap GRO 17, pelajar SMK. Seperti diketahui, penembakan yang dilakukan Aibda Robik mengakibatkan GRO meninggal dunia dan dua temannya Sa, 16, dan AD, 17, terluka. Kombes Irwan Anwar mengungkapkan, tindakan Aibda Robik telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai menilai situasi, teledor menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan berlebihan dan tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini, kata Kombes Irwan Anwar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Irwan lalu membeberkan bukti rekaman CCTV mengenai peristiwa penembakan tersebut. Bukti video ini sama dengan yang beredar luas di media. Di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain. Si pengejar ini membawa senjata tajam. Ini yang disaksikan anggota dan berniat mengejar, katanya. Namun, lanjut Irwan, yang dikejar masuk gang. Ada 100 meter dari peristiwa ini. Posisi almarhum ada di motor pertama, di tengah. File ini kami dapatkan dari Alfamart, ungkapnya. Meski Irwan menyinggung soal kejar-kejaran motor yang ada almarhum GRO di dalamnya. Namun menurut Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Jateng, Kombes Pol Aris Supriyono, penembakan itu tak ada kaitannya dengan tawuran. Menurut Kombes Aris, motif Aibda Robik menembak mati siswa kelas 11 Teknik Mesin SMKN 4 Semarang itu karena kesal. Hal itu berdasarkan pemeriksaan dari pelaku. Menurut Aris, motif penembakan Aibda RZ karena kesal kena pepet saat pelaku akan pulang dari kantor ke rumahnya. Saat itu korban dianggap telah mengganggu jalannya. Motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya terduga pelanggar jadi kena pepet, kata Aris yang juga hadir dalam RDP Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Saat itu, Aris menyatakan bahwa pelaku sempat mengejar korban yang kabur ke dalam gang. Namun saat itu pelaku menunggu sampai korban balik kembali ke titik semula.
Tak lama kemudian korban kembali ke titik semula yang menjadi tempat terjadinya saling pepet. Di saat itu pelaku melakukan penembakan kepada korban. Akhirnya terduga pelanggar menunggu 3 orang ini putar balik. Kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan, jelasnya. Dalam kasus ini, terduga Aibda RZ melanggar Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan senjata api. Selain itu, Pasal 13 Ayat 1 PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian. Pelanggar tinggal menunggu sidang kode etik, yang seyogyanya kami lakukan hari ini. Kami laksanakan hari berikutnya, pungkasnya.